Yang dimana notabene dia akan langsung melakukan lock ke arah seorang One atau mungkin mengincar ke arah Ki di sini dengan Faramis yang dimana Cold Altar akan menjadi jaminan untuk tim fight dari Bigetron Alpha. Pembubaran tim fight secara paksa. Betul. Karena ketika kita tahu sendiri bahwa Bigetron Alpha ini akan stick berlima, mau tidak mau jawabannya ada di Aran. Alright, kalau begitu MPL Arena, mana tepuk tangannya? Kita menuju ke match pembuka untuk minggu ketiga kali ini. Bigetron Alpha versus Aura Fire. Dengan perberadaan dari seorang Sin yang membawa Farsha, namun Novaria di sini yang akan dimainkan oleh Shanghai juga akan memberikan pressure dengan adanya satu buah meteor dan juga recall, tapi Sin akan memberikan sedikit pressure saja, ngepok damage saja ke arah pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Sembari Sorizo sudah melakukan invasi ke area jungle dari Aura Fire. Ya, early pressure dari Bigetron Alpha sangat masuk akal sekali, apalagi dengan hadirnya Grok, Faramis, ini dua hero yang clear wave-nya cepat banget. Jadi jangan kaget kalau misalkan nanti tiba-tiba ada rotasi entah ke XP lane, entah ke arah gold lane, karena mau bagaimanapun Super Fin dan juga Super Ki ini bakal lebih memaksimalkan clear wave dalam kurun waktu di bawah 3 detik. Oke, tapi kayaknya aku melihat di sini Aran agak cukup nyaman bermain di MPL ya, walaupun ini adalah debutnya. Dan silakan emblemnya Profesor. Wah, untuk emblemnya seperti biasa, Pakito dengan Fighter, basic common untuk Uranus. Dan kalau kita melihat dari mid lanernya, dua-duanya sama-sama menggunakan Mage Emblem. 4 Tenacity juga diamankan. Dan jangan lupakan bahwa ada agility dari masing-masing pemain. Dan ini 2-2, jadi masih imbang untuk rotasinya. Tapi yang paling lebih penting adalah yang membawakan satu lagi agility adalah Super Fin. Jadi roamernya akan lebih diunggulkan dari segi rotasi untuk Bigetron Alpha. Alright, di depan sana para pasukan dari Bigetron Alpha mencoba untuk memaksa Fan menggunakan retributionnya, tapi ternyata dari Super Ken yang lebih trigger. Dan menurut perlihatan saya, Hai yang mendapatkan purple buff ini akan membuat Fan agak cukup struggle. Rotasi yang dilakukan menuju ke arah top lane mungkin agak sedikit terlambat. Jebakan depan sana Aran terperangkap sedikit oleh Super Ken. Super Sorizo coba untuk melakukan following up. Tapi nampaknya para pasukan dari Aura Fire, mereka tidak mau terlalu engage oleh para pasukan Bigetron Alpha, Profesor. Iya, Turtle udah mulai di set up dan kalau kita lihat untuk saat ini masih belum ada yang benar-benar mengendalikan secara maksimal. Lihat tim fight-nya Momochan. Iya, dan bahkan kalau kita ngelihat ini dengan clear cepat dari Bigetron, mereka bisa aja langsung kontes ke arah turtle ya. Tapi ternyata retribution diamankan oleh Fan. Lagi-lagi pemegang retribution terhadap Turtle tertinggi berhasil didapatkan para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka gagal untuk mendapatkan Turtle pertama mereka. Oh my god. Super Sorizo, ternyata mereka akan membuat Aran agak cukup kebingungan. Membuat Aran tidak bisa melakukan sedikit bantuan terhadap purple buff yang dimiliki oleh para pasukan dari Aura Fire. Bahkan Vader ST tadi dikeluarkan. Super Ken masih ada Cold Altar. Depannya para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka mendapatkan Fan. Super Ken still survive. Para pasukan dari Bigetron Alpha ada first blood. Diamankan Orizo, Profesor. Wah, ini permainannya agak sedikit berbeda ya. Bigetron Alpha mereka malah menutup Fan-nya, Momochan. Mereka tahu persis bahwa Fan akan menggunakan retribution ketika Turtle. Dan setelah Turtle barulah mereka engage ke dalam purple buff-nya. Purple buff-nya pun didapatkan oleh Super Ken. Artinya apa? Artinya Turtle kedua, Super Ken akan lebih berani untuk melakukan kontes nantinya. Iya, kalau ngomongin masalah Aran, gimana caranya dia untuk memotong laning di atasnya, itu tinggal dari gimana caranya Sorizo melakukan rotasi cepat. Dia coba untuk invasi ke area jungle yang dimiliki sama Aura Fire. Kalau mereka bisa tumbangin Fan, itu merupakan satu bonus sebenarnya untuk Bigetron Alpha sendiri. Dan bahkan dari Mirbless! Mirbless or Mircurse kali ini. Mirko memilih ke arah Aura Fire dan bahkan seluruh caster menuju ke arah Bigetron Alpha. Dan Aura Fire kali ini harus membuktikan kalau prediksi para caster itu salah, Profesor. Ya, itu aku setuju banget. Karena untuk sekarang, kalau kita melihat dari bagaimana cara Novaria ini yang bakal bener-bener ngebukain semua map, ini bisa mematahkan setup dari Bigetron Alpha loh. Ini mapnya jadi terang banget sebenarnya untuk Bigetron Alpha karena lagi-lagi mereka bawa Grok, mereka bawa Uranus, tapi Fan. Oke, Fan bakal coba melakukan all in terhadap Super Fin. Langsung ada Vader ST Super Key, still survive. Masih coba untuk bertahan, T-Fight dan dia masuk langsung buru-buru tapi Super Saken is coming up. This is Captain Super Saken speaking, nampaknya nggak ready to take out. Dia lebih melakukan sedikit trigger disiplin dan point kill yang didapatkan tanpa harus ada crossbow of tank, Profesor. Wah, itu crossbow of tank yang benar-benar dia tahan karena sengaja balik lagi. Ada 3 detik lagi sebelum Turtle muncul dan ini yang tadi udah sempat kita mention bahwa memang dengan engage ke arah purple buff bakal menjadi jawaban bagi Super Ken nih Momochan untuk setup duluan di Turtle yang kedua. Iya, dan bahkan ngebuat Arannya mau nggak mau ke distract dengan pergerakan dari seorang Sorizo. Dan Super Ken berhasil untuk mendapatkan turtle mereka yang kedua. Wah, konvertasi dari gold yang mereka dapatkan dari point kill, dari purple buff dan bahkan sekarang dari Turtle. Yang benar-benar mungkin selisihnya satu sama, tapi lihat pelan-pelan Bigetron Alpha akan unggul dari segi level. Ini kalau kelihatan dari hitmapnya Sorizo, dia cuma berfokus di area X9 sampai ke arah purple buff aja. Karena mereka mau mempressure Aura ini yang
sebenarnya kuat banget untuk di area early-nya. Mereka nggak menutup semua kesempatan dari Aura Fire yang dimana mereka akan fokus untuk Fan-nya lebih bisa dapetin farmingan dengan cepat. Tapi itu nggak terjadi karena begitu Alpha mereka udah tutup semua aksesnya. Invasi ke area jungle sehingga ngebuat Fan-nya nggak akan nyaman. Ya, dan baru di menit yang kelima Aran melakukan pressure terhadap jungle dari background Alpha. Lihat, dia mencoba untuk mengambil dari orange buff-nya agar nantinya level dari Super Ken dan juga Fan ini bisa kesusul. Mau tidak mau itu yang satu-satunya bisa dia lakukan dan itu adalah opsi terbaik dari yang terburuk. Ya karena nggak ada lagi yang Nggak bisa ada lagi. dilakukan. Pertama, kalaupun dia udah dapetin orange buff, aku lebih prefer dia cutting di arah top lane. Kenapa? Itu akan ngebaitin, tapi lihat di arah bottom lane. Have spin dikeluarkan, berarti ke arah suara Croc. Masih ada out Super K, dapat sana Super Fan. Mungkin soal itu semua. This is Captain Super Saiyan speaking. Tapi damage-nya tidak terlalu cukup. Melakukan wild charge di arah bottom lane, tapi nampaknya retribution is coming. Menuju ke arah high. Fan gagal menyelamatkan high. Satu power point belum didapatkan. Pertukaran antar roamer tidak terlalu berarti untuk Bigetron Alpha, tapi ini berarti sekali untuk Aura Fire. Setidaknya Pak Vito-nya bakal bisa melakukan clear minion di arah top lane dan mendorong laning jauhnya, Profesor. Ya, ini dia yang tadi udah sempat kita mention bahwa dengan gold yang cukup ya, karena apalagi unggul 1000. Lihat Aran, dia benar-benar unggul bahkan lebih daripada Super Sorizo. Dan untuk saat ini hanya dia satu-satunya yang unggul dari segi goldnya. Namun, kalau kita lihat dari Super Saiyan, dia harus cepat mungkin melakukan sebuah pattern farming yang lebih aman. Karena dari tadi kayaknya gerakan Aura Fire menuju ke arah gold lane terus kayaknya nih, Momochan. Iya, karena pressure-nya mereka tahu mereka nggak bisa ambil area atas di area purple ke atas. Tapi mereka bisa pressure di area orange buff dan juga gold lane dari seorang Kabuki. Jadi memberikan Kabukinya space yang cukup banyak di babysit. Biar seakan-akan Super Saiyan ini yang justru ke pressure. Dan mereka melepaskan purple-nya nggak apa-apa, Van nggak dapat. Tapi at least mereka bisa memberikan setidaknya strategi yang lebih matang. Di mana mereka nge-pressure Saiyan ya. Oke, mereka sudah pressure Saiyan-nya. Saiyan-nya juga kali ini belum mendapatkan keuntungan. Walaupun dengan satu point kill, tapi lihat dari seorang Kabuki juga tidak terlalu tertinggal jauh. Sedangkan para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka udah standby on position. Terus ke arah depan, berarti bisa didapatkan oleh seorang Super Ken! Lihat adu retribution kali ini ditunjukkan dengan sangat baik. Para pasukan dari Bigetron Alpha bahkan tidak ada satupun yang kehilangan point kill. Tapi Van, depan sana udah gak ada heaven spin. Mereka harus coba mundur, tapi terperangkap high. Tertarik. Tidak bisa selamat, sedangkan Super Ken di depan sana masih full lebih. Sin menjadi pilihan utama. Apres Ward tidak memiliki damage, membuat para pasukan dari Aura Fire masih bertahan di arah bottom lane, Profesor. Wah, tapi kalau misalkan tadi Watch sadar ya. out! Watchers. Oh my god! Mereka masih mau lebih! Finn nampaknya gagal untuk bisa membuat momen karena tidak jadi terpick up, Profesor. Oke, damage-nya kurang dan kalau kita lihat tadi ada beberapa miss juga dari segi kalkulasinya. Namun, lagi dan lagi dari setup Turtle tadi, mungkin aku bakal mention dikit Momochan bahwa Super Ken tidak menggunakan Retribution. Dia hanya memanfaatkan pasif dari Retribution-nya saja. Dia tidak pakai Retribution di sana dan bahkan Retribution-nya baru dia gunakan untuk menangkap Hai tadi di bottom lane. Iya, dibikin efek slow biar Hai-nya ini nggak bisa kabur dari kejaran pemain-pemain Bigetron Alpha. Yes. Dan kita tahu Hai bukan bawa roamer yang benar-benar pure tanky. Dia bawa hero damage yang dimana kalau dia sampai keculik, ini tentunya tidak akan ada satu pemain yang bisa ngejaga sisi depan dari pemain-pemain Aura Fire. Dan mereka harus maksimalin Arannya. Tapi lihat Aran menjadi player terkaya, players gold by UBS Gold di sini, B. Wah, ini benar-benar jadi pertanyaan sih dari tadi ya. Kita lihat Aran benar-benar nge-cut banyak banget lane. Tapi lihat di arah bottom lane, Aran tidak bisa selamat kembali karena this is Captain Super Saiyan speaking dan ternyata Aran mematahkan ekspektasi saya. Aran still survive in the bottom lane. Lihat dia mainkan sosok range-nya. Kenapa? Karena sosok jarak yang jauh membuat crossbow of tank putus dan itu adalah salah satu titik termahal ketika tim fight jarak top lane. Super Saiyan gak memiliki crossbow of tank for this time. Ya, itu bakal jadi informasi yang mahal. Mahal. Dimana Saiyan gak akan memiliki salah satu-satunya ultimate yang bisa menumbangkan pemain-pemain dari Aura Fire. Dan Aura mereka harus maksimalkan hal tersebut. Apakah mereka mau culik ke arah Sorizo, tapi sepertinya bukan target yang diinginkan, Be. Wah, target yang kayaknya harus diubah sih. Kalau misalkan Super Sorizo kayaknya nggak dulu. Mendingan engage ke arah Super Finn atau bahkan Super Ki dulu agar damage-nya cukup dan bisa ada eksekusinya. Jangan lupa, Aran sekarang udah punya level 12 dan untuk dari segi damage, dia punya double jab. Jadi mungkin bisa dimaksimalkan ketika pick off-nya berhasil. Oh, Super Finn dia mendeteksi Aran di depan sana bakal menjadi satu buah hal yang bisa ditumbangkan. Tapi ternyata bagi time terlalu panjang. Aran membuka crossbow tank, tidak mau dipaksa. Super Saiyan termasukkan dari Aura Fire memilih untuk mundur terlebih dahulu. Aran melakukan baik time saat wow! Hai, lihat Astra Recall menutup hari dari Super Finn. No Super Finn, no wild charge, no cover, no roamer di Bigetron Alpha. Ini harusnya menjadi kelemahan dari titik Bigetron
Alpha. Dan mereka harus nge-buying time kalau mereka memaksakan. Tapi Aran kembali bersinar di dalam debutnya. Walaupun kita lihat permainan dalam under kondisi Aura Fire. Tapi Aran ini bermain sangat confident dan bagus banget kalau menurut saya. Gimana Profesor? Tarik ulur, itu kuncinya sih. Iya. Bigetron Alpha bener-bener terkena tempo tarik ulurnya. Dan bahkan Aura Fire ketika mereka di all in Arannya, lihat Arannya masih survive. Dan bahkan Momochan mungkin setuju sama aku, kalau misalkan Super Fin duluan nih yang di pick off, itu Betul. jawabannya. Setuju banget sih, mereka nggak bisa ngincer ke arah Sorizo. Bahkan Ki yang punya Cloud Altar ini nggak bisa diincer menjadi target pertama untuk Aura Fire. Gimana cara mereka numbangin garda terdepannya biar nanti nggak akan ada yang bisa nge-cover pemain-pemain Bigetron. Tapi Feather Essence telah dikeluarkan. Kabuki stand by position. Super Sorizo. Straight up dan one shot. Dan Super Fin masih dapat dihalau. Langsung ada Abdul Retribution. Kali ini nampaknya didapatkan oleh seorang President. Walaupun begitu Aran bakal coba ditarik kembali para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka masih mendapatkan fun. Nomor of Retribution. Red Rapatia from Kabuki gagal. Para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka mencoba untuk menahan, meredam terlebih dahulu. Dan bahkan mereka ingin menggerogoti jungler dari Fun, Profesor. Wah, ini sebenarnya kalau yang kita lihat dari tim fight tadi, Heavy Spin-nya ketahan. Dan bahkan Super Fin-nya juga bener-bener ditahan di tengah-tengah dari Pit Lord-nya. Dan Super Ki, dia adalah kunci dari tim fight-nya. Karena dari tadi bener-bener on point dari segi ultimate-nya. Dan jadi nggak ada korban untuk Bigetron Alpha. Iya, dan bahkan seakan-akan planning dari Aura Fire yang pengen numbangin Finn sebagai target utama mereka itu dipatahkan dengan kill altar yang dimiliki oleh seorang Ki di sini. Itu dia. Mereka tahu Fan udah ngeluarin heavy spin, mereka tinggal gimana caranya adu retribution dengan seorang Fan-nya. Tapi ketika Fan-nya tumbang di tangan seorang Super Ken, tentunya Lord akan jatuh dengan bebas di tangan Bigetron Alpha. Dan Lord sudah di tangan Bigetron Alpha, sekarang mereka tinggal mendorong dari 3 lane yang berbeda. Tapi kalau melihat dari posisi Bigetron Alpha, mereka nggak mau komit di arah bottom lane nih Profesor KB. Wah, tapi kalau boleh jujur ya hati-hati sih sama dire hit-nya high. Makin lama ini damage-nya bakal makin meledak dan bayangin Super Fin aja tumbang di arah river. Kalau misalkan nanti makin ke arah late game, high makin punya damage, jangankan backliner, frontlinernya pun bisa hilang Momochan. Ya, tapi itu jadi mungkin pedang bermata dua kalau hanya sampai tumbang duluan. Itu dia. Tim fight akan menjadi 4 melawan 5 dan mau nggak mau mereka akan memaksimalkan keberadaan dari Aran yang harus memotong sisi belakang dari Bigetron Alpha untuk mengincar ke arah Ki atau ke arah Finn-nya. Oke, tapi kalau dapetin high kayaknya masih jauh banget dah. Kalau menurut aku kayaknya nggak bakal bisa didapetin high dari awal seperti ini. Kalau mau, mereka komit ke arah Aran, tapi pastikan Aran tumbang. Aran tumbang, laning jauhnya mainkan, mereka ambil Lord lagi. Kalau ini mungkin mereka akan cukup punya waktu yang sangat mahal. Karena Lord 12 balik lagi sekarang, dan itemnya silakan Profesor. Tapi kalau dari item ya, aku nggak begitu 100% setuju kalau misalkan emang Bigetron Alpha harus all in ke arah Aran. Karena mau dilihat dari itemnya aja, dia modal Bloodlust Axe. Dan sekarang dia punya Domi, punya antivirus. Jadi Oke, Watchers with Flicker! Kabuki yang menjadi target utama. Masih ada Flicker depan sana. Recall dikeluarkan, tapi Sorizo menutup hari dari seorang Kabuki. Aran versus everybody. Aran catch it to win. Tapi nampaknya Super Saiyan akan tumbang dengan adanya high di depan sana. Pertukaran yang cukup adil untuk kedua belah pihak. Sama-sama gold laner. Dan bahkan kalau mungkin tadi Kabuki tidak tumbang, ini akan menjadi keuntungan dari Aura Fire. Karena di depan sana Aura mencoba untuk menutup pasukan dari para Bigetron Alpha. Seperti menjadi pilihan utama, mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Aura Fire mereka melakukan 2 fight yang berbeda. 2 fight yang berbeda dengan damage yang berbeda pula. Dan balik lagi, buy time yang mahal Profesor. wah, itu dia. Tadi udah aku sempat mention Momochan juga mungkin setuju kalau ini bukan target utama. Ya. Langsung ganti target ke Kabuki dong. Karena kita udah ngelihat 3 kali Bigetron Alpha mereka mencoba untuk men-take down Aran ini. 1 versus 3, 1 versus 4. Mereka nggak bisa numbangin Aran dengan cukup mudah. Terlalu tanky, dia punya damage juga. Dan bahkan efek sisi dari knock up streak ini yang ngebuat pemain-pemain Bigetron Alpha malah kebawa sama kesetir sama permainan si Aran ini. Wah, ini Aran bahkan tadi targetingnya langsung oke Super Ki duluan Iya. ya kan, dia paksa mundur. Minimal ya battle spellnya keluar dulu dan itu terbukti Super Ki sudah keluar dari flickernya dan ini yang mungkin akan diperhatikan juga sama Bigetron Alpha. Malah. Mereka akan grouping atau jangan-jangan bakal kemakan sama Aran dengan gameplay tarik ulurnya. Malah aku bilang jangan sampai kemakan dengan gameplay tarik ulur dari seorang Aran. Mereka akan fokus mungkin coba untuk mengincar ke arah Kabuki atau Sin di arah belakang. Mereka punya 2 pemain yang bisa ngincar ke arah belakang. Ada Finn dan juga ada seorang Sorizo. Jadi tentunya mereka harus mencari target yang lebih efektif untuk setidaknya membuat pincang tim fight yang 4 melawan 3 untuk Bigetron Alpha. Oke, kalau di dalam sosial media dari Reza Palevi, cacing-cacing naga-naga, dan bahkan bakal coba lihat berhasil mendapatkan Lord Kabuki. Spreaddown akan coba dikeluarkan para pasukan dari Bigetron Alpha. Super K harus respect dengan damage yang diberikan dengan Astra Rico plus Dire Hit. Itu bisa menjadikan dirinya meledak. Itu bener-bener damage yang tinggi banget dan bahkan dire hitnya aktif. Untungnya nggak langsung tumbang. Iya. Bayangin kalau misalkan tiba-tiba langsung tumbang dan Meledak. udah ada Divine Glaive juga. Jadi Athena Shield akan tembus di sini.
Itu Gimana udah. caranya Big Run Alpha untuk build up lagi? Gimana caranya mereka untuk snowball lagi? Dan mereka udah mulai terpatahkan nih Momochan. Sekarang mereka udah mulai terasa terganggu dengan keberadaan dari Hai yang bisa melakukan astral decode dari arah jauh. Oke, tapi yang terganggu bukan mereka doang, tapi buat kalian yang kepalanya gatal, jangan lupa gunakan Head and Shoulders karena akan mengganggu aktivitas harian Anda. Tapi tentunya kita harus ada Feather Tank depan sana, membuat para pasukan dari Bigetron Alpha mencoba untuk semaksimal mungkin mempertahankan mid lane turret mereka. Menuju ke arah top lane, para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka telah mendeteksi adanya Ward yang akan coba mengamuk dan melepaskan range terhadap inner turret mereka. Meskipun begitu, para pasukan dari Bigetron Alpha mereka agak sedikit zoning out. Dan bahkan, para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk melakukan defensif. Memaksakan tahun menuju ke arah Saravan. Wajah telah dikeluarkan, masih ada Heavy Spin di depan sana. Belum ada following up damage, tapi ini menandakan setidaknya Shutdown! Shutdown Kabuki! Tiba-tiba lihat, damage yang diberikan dengan ada Pati berhasil mendapatkan 1 poin kill yang sangat mahal oleh seorang Super Cats. Balikan kembali keadaannya, 2 poin kill hilang. Kabuki kembali. Kabuki benar-benar memberikan damage yang sangat besar menuju ke arah Bass. Bass sudah dipecah begitu saja. Arah di arah bottom lane juga mendorong. Para pasukan Bigetron Alpha dalam bahaya. Ini bencana. Mereka mencoba untuk memaksa Tivan kembali. Tersisa 3 orang. Bakal coba di all in. Seberkaya tidak beda efek, langsung ada ke depan, langsung adanya sebuah base yang terbuka menuju ke arah seorang Super Chorizo dan bahkan ini bencana Aura Fire membalaskan early game mereka yang sulit didapatkan dan menuju ke arah base dengan dikeluarkan. Akhirnya mereka meredam permainan nampaknya kali Profesor. Wah ini nggak boleh kalau misalkan terlalu overextend karena balik lagi Kabuki juga setengah darah. Terlalu memaksa ini bakal jadi malapetaka. Bigetron Alpha masih bisa defense Momochan. Ya, tapi udah ada tembakan peringatan berkali-kali dari seorang Kabuki yang dimana permainan sabar dibawakan oleh Aura Fire memberikan space yang cukup banyak ke arah Kabuki sampai-sampai pemain dari Bigetron Alpha nggak dikasih untuk menyingkirkan sama sekali. Mungkin kalau Kitumbang dia masih bisa untuk respon cepat tapi Flicker sudah digunakan dan bahkan Lordnya juga sudah mulai masuk ke area base dari Bigetron Alpha LG. Kembali terjadi, langsung ada penutup pintu para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka sedikit terpaksa, ini bencana. BC terbuka, BC terespons, bakal coba di-all begitu saja. Kabuki gagal, tapi one shot. This is Captain Super Sangat Speaking, tapi nampaknya gagal. Aura Fire, take the game one. Dan MVP kali ini, aku menuju ke arah Aran. Aran!